berbagai gaya kecantikan yang tak lazim didengar, seperti yang tengah digandrungi oleh artis Korea, yaitu operasi pembentukan kantong mata. Atau mungkin tren gigi kelinci yang juga ditiru selebriti Indonesia? Biasanya kalau kita gigit, rata ke semua gigi kena. Tapi karena dua ini panjang, itu bisa pecah kalau tambelannya. Kalau Nggak finir, copot ya? finir bisa lepas. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya. Mitos atau fakta? Menggaruk badan saat datang bulan menyebabkan stretch mark? Ketika menstruasi bisa mengakibatkan stretch mark. Mitos atau fakta? Dr. Rian Tamrin akan menjawabnya di Dr. Oz Indonesia. Luis, kalau melihat tamu-tamu sehat hari ini, tentunya kita bisa lebih semangat mengisi acara Dokter Indonesia. Setuju nggak ya? Setuju. Untuk menemukan sehat sesungguhnya di mana lagi dong Luis kalau bukan di Dr. Dr. Oz? Oz Indonesia. Oke, boleh duduk. Baik, ini kalau bicara masalah kecantikan, karena saya sudah ditemani oleh seorang wanita cantik. Saya ingin tanya dulu perwakilan dari seluruh Indonesia, ya, dari wanita cantik seluruh Indonesia saya tanya Luis. Apa dokter? Kira-kira seorang wanita tuh yang ingin dirubah dari penampilannya apa Luis? Nggak ada yang ingin dirubah sih. Kalau Luis paling ingin selalu terlihat cantik, awet muda selalu, segar, fresh, seperti itu aja sih dokter. Ya dengan cara makan dan olahraga itu, Mungkin penonton perawatan. di rumah ngomong, ya iyalah Luis apa yang mau dirubah? Hidung udah mancung, Lalu, kulit udah putih, Sudah. tinggi. Tinggal yang serumah aja belum yang sama kita oke, ya. terima kasih. Oke. Kalau penonton yang di rumah, kira-kira yang masih ingin diperbaiki apa ya? Apa ya? Cantik adalah kata yang tidak pernah lepas dari seorang wanita. Untuk mempesona secara penampilan, seorang wanita tidak hanya memperhatikan bentuk tubuh, tapi juga keindahan dari rambut, wajah, hingga ujung kaki. Nyatanya, penilaian cantik bisa berubah dari masa ke masa. Misalnya saja di Indonesia, pada tahun 90-an, seseorang dengan badan yang kurus, tinggi, dan berkulit sawo matang dianggap proporsional. Jika dibandingkan dengan sekarang, dengan teknologi kecantikan yang terus berkembang, seseorang yang terlihat awet muda meski tanpa make up dan memiliki lekuk tubuh yang indah dianggap sebagai cantik yang ideal. Lebih drastis perubahan yang terjadi, akan lebih baik pujian yang didapatkan. Namun, apakah tren ini akan selamanya berjalan? Bicara masalah tren kecantikan tentunya tidak akan ada habis-habisnya. Kita akan membahas di segmen ini adalah mengenai tren kecantikan yang tidak biasa atau bisa dikatakan sedikit aneh. Pernah dengar nggak keriput di dengkul? Kira-kira ada penanganannya nggak? Ya, Pengen tahu juga tuh dokter. pengen tahu kan? Yuk kita tanya lebih jauh kepada rekan sejauh saya Dr. Endrina Dia. Halo dokter, apa kabar? Halo dokter, cantik sekali. Dok, keriput di dengkul, dia penyebab utamanya lah. Biasanya terjadi itu karena kekenduran dari kolagen yang memegang kulit ke Oke. fasia, jadi pelapis otot. Jadi proses aging. Selain proses aging, ada proses-proses lain nggak kayak sinar Iya. matahari, kemudian diet ketat, kenaikan atau penurunan berat badan yang drastis? Iya, betul sekali yang disebutkan dokter Yani. Jadi memang kalau terjadi penurunan berat badan yang drastis itu bisa terjadi kekenduran semua kan, termasuk di daerah lutut. Iya. Maka biasa kita lakukan kalau untuk kasus yang berat kita lakukan operasi. Dan kita tahu bahwa ras tertentu, misalnya orang bule, Caucasian itu mereka kan kolagennya lebih sedikit ya. Jadi timbul kerutannya tuh lebih awal gitu. Jadi kalau kata dokter bilang kena matahari, jadi Juga- harus sering-sering ditutup dong ya dok? Enggak juga, yang itu terutama orang yang suka berjemur. Jadi suka kan berjemur. yang sunbathing ya. Iya. Heeh. Luis pengen tahu nih bentuk keriput pada dengkul. Nih Mau kita lihat lihat di dong, belakang dokter? nih ya. Nah, Jadi yang di sisi sebelah sini ini masih awet. Ya dokter Endrina, Ya, benar ya? ya. Ini masih awet dengkulnya. Di sisi sebelah sini sudah mulai terlihat tanda-tanda pengkeriputan atau keriput pada
dengkulnya. Kalau sudah seperti itu, harus bagaimana dokter? Nah, Saya iya, belum itu. nanya, Luis sudah waspada aja. Udah takut dulu ada. Harus tahu kan? Ya, harus dokter? tahu betul betul. Jadi yang paling mudah yang dilakukan adalah yang teknik non operasi, sekarang banyak sekali ya. Jadi dia bisa skin tightening tanpa melakukan tindakan operasi pada kasus-kasus yang ringan maupun sedang ya. Jadi bisa menggunakan ultrasound atau radiofrekuensi. Oh, Dia oke. bantu merangsang pembentukan kolagen di daerah lutut sehingga terjadi pengencangan kembali. Berarti tidak ada rasa sakit. Minim. Minim ya? Iya. Tapi Oke. tidak ada melakukan No downtime, pembedahan. tidak ya? pembedahan. Tapi kasus yang lebih berat, misalnya yang tadi, contohnya yang tadi ini, Ini termasuk berat nih, dokter. ini berat. Kalau lihat kan kulitnya banyak sekali dan terjadi penumpukan, terutama sisi lateral, sisi luar lutut Oke, ya. sisi Itu luar ya. biasanya kita lakukan tie lift. Jadi operasinya justru dari lipat paha. Ada nggak perlakuan sehari kayak ibu kayak nyapu, ngepel, nyuci itu dengkulnya bertumpu Berpengaruh pada tidak? lantai? Kalau memang terjadi trauma terus-menerus ya nggak bagus juga untuk lututnya. Tapi untuk terjadi seperti itu yang sampai dia turun semua tuh lebih ke perubahan berat badan. Perubahan Bukan berat hanya di lokal dengkulnya saja. Hampir beberapa Iya. bagian yang di situ tempat penumpukan lemak Penumpukan, dari iya. perubahan struktur Perubahan. kulit. Oh iya Bu, Saya Ibu Eti dok, Bu dari Eti. Cilegon iya. Ada mau nanya apa Bu Eti? Tadi yang dikatakan sama dokter masalah botok sekarang kan lagi ngetren ya dok ya. Masalah botok dan filler itu buat kesehatan tubuh itu gimana? Bahaya atau tidak dok itu? Kalau aman, pengen coba Bu? Kalau murah insya Allah. Nah, sebentar Dokter Endrina akan menjelaskan. Nah gimana Dokter Endrina? Iya, iya. Jadi botox itu sebenarnya aman ya Bu ya. Kadang-kadang orang salah kaprah. Itu kan racun dok. Itu sebenarnya botulinum toksin. Jadi memang dari kuman yang dilemahkan ya toksinnya. Supaya dia melemaskan otot-otot yang kita suntikan gitu ya. Selama dilakukan oleh ahlinya itu aman. Jadi tahu anatomi, otot mana yang harus dilemahkan. Terus kedua dia tidak boleh dilakukan untuk orang dengan kelainan saraf ya dok ya. Jadi Iya, kayak contoh Bell's palsy, Bell's palsy, atau miastenia pasca gravis, stroke. pasca ya yang seperti itu. Bertahan berapa lama itu dokter Ini untuk botox? 4 sampai 6 bulan. 4 Jadi sampai 6 bulan saja. Yang untuk yang produk dari Amerika ya. Oh, oke. Yang Luis tahu nih, yang baru dapat berita, anak muda, ibu-ibu, semua melihat teknologi kecantikan dari Korea itu sangat luar biasa. Malah di sana lagi tren pembentukan kantung mata yang namanya agiosal ya dokter ya. Hai, Itu kan dokter juga tahu. Ibu pede nggak punya kantung mata di daerah matanya? Enggak. Enggak. Di sini tadi yang dinyatakan Luis bahwa sekarang tuh tren di Asia terutama Korea justru mereka lebih pede kalau ada kantung mata. Pembentukan kantung mata, iya. Jadi kebalik dengan rata-rata orang Indonesia. Nah sejauh apa Dokter Endrina menanggapi fenomena ini? Iya. Jadi sebenarnya yang agiosal itu ya. Agiosal. Jadi itu kantong mata itu berbeda dengan kantong mata yang Orang Indonesia tanggapin, ya? atau orang Caucasian yang Oke. proses aging. Oke. Jadi kalau orang karena proses aging kantong mata yang terjadi itu di bagian bawah karena lemaknya menonjol. Oke. Mungkin nanti bisa ibu-ibu saya bantu tunjukkan Iya. ya. Sementara yang di Korea itu mereka inginkan itu yang ada Supaya kantung di kalau- bagian Coba bawah. pakai mata Luis, Jadi biasa kalau posisi kalau tepatnya di senyum mana? kan biasanya gini ya dokter. Kalau Ya. agiosal berarti begini ya dokter ya. Jadi enggak. Jadi Enggak, yang lembut, bukan. Louis ini sudah ada. Jadi ya, contohnya yang di sini ya. Pas Oh, di itu bawah yang- eyelash. Itu Jadi yang tren diingin Korea? Tren Korea. Agiosal. Oh begitu, langsung iya. ada. Oh. Karena memang Kalau yang dikarenakan proses penuaan, penuaan kita yang di bawah sini nonjol gitu. selain faktor usia, kantong mata yang terbentuk pada orang Indonesia rata-rata ini diakibatkan apa? Kurang tidur itu biasa, pasti jawabannya kurang tidur. Yang paling sering. Mengucek dokter. Mengucek Apa, Dok? pengaruh kan ya dokter? Pengaruh juga, tapi yang paling penting ya aging ya nomor satu Aging ya nomor proses satu. penuaan. Cuma memang setiap orang berbeda-beda proses agingnya. Yang tadi istirahat yang cukup, tidur Iya. malam yang cukup, terus makanan sehat, lifestyle yang sehat. Iya. Ya itu terus menggunakan kalau pakai kacamata harus menggunakan kacamatanya. Kan. Yang penting adalah konsultasi untuk masalah kantung mata, kemudian keriput kaki. Terapi isola itu ada, tapi ingat ya Bu ya, apalagi tadi masalah botok di profesi yang benar-benar handal di bidangnya. Murah, mahal, Belum tentu bagus. ya belum tentu bagus atau aman ya Bu ya. Dokter, ini ada lagi yang lagi Oh, ada apa? tren. Ya. Selain kantong mata tadi, yang lagi tren gigi yang unik, gigi kelinci. Yang tadinya rata, Iya. tiba-tiba dia dibuat untuk
pengen lucu supaya imut gitu, dibikinlah gigi kelinci. Iya, Fakta-fakta seperti itu tuh gimana tuh dokter Iya. caranya? Oke, masalah gigi kelinci kita nggak bahas dengan Dokter Endrina, tapi dengan dokter gigi. Tapi setelah ini Dokter Endrina jangan kemana-mana ya. Oke. Masih bersama Dokter Endrina tentunya. Terima kasih Dokter Endrina untuk kantong mata dan keriputnya. Ayo Luis, kita bergabung dengan Dokter Armel. Apa kabar? Halo dokter. Dokter Gigi Armel. Nah, Dok, Ya. ini si Luis katanya penasaran juga nih sebenarnya dengan namanya gigi kelinci. Gigi kelinci ya. Nah, ini Yang bicara lagi tren tren. itu loh, Dok. lagi Iya. tren ya. Tapi kalau untuk bentuk gigi kelinci seperti Luis sulit nggak? Saya nggak gigi kelinci sebenarnya dokter. Waktu itu pernah bermasalah di gigi belakang, jadi giginya cuma maju satu, nggak jadi kelinci. Mendingan kelinci kan daripada satu Iya, kan iya. dokter. apakah Sulit ad- nggak seperti ini? Kalau kayak Luis sih giginya di behel aja sebenarnya dia udah bisa rata lagi. Oh, oke. Karena dengan kawat gigi itu behel atau kawat gigi kita bisa menggerakkan gigi sesuai dengan keinginan kita. Mau kiri mau ke kanan tentu saja ada batasannya. Tapi kalau posisi gigi yang maju sedikit atau miring sedikit atau bertumpuk itu kita bisa ratakan lagi dengan kawat gigi atau behel. Kalau Luis mau bikin gigi kelinci seperti itu Nah, dokter. untuk gigi kelinci Aha. itu dengan behel sebenarnya bisa. Oh. Jadi bracketnya itu kita taruhnya itu di posisi tertentu yang bisa bikin giginya sedikit turun. Tapi kalau behel itu berarti kan gigi asli, itu tanpa ada bahan lain. Nah ada batasan, jadi mungkin kita bisa panjangin tarik paling 1 mili, 1,5 mili. ditarik? Jadi pakai behel itu giginya ditarik sedikit. Jadi yang dua yang gigi kelincinya kita turunin dikit, yang sebelahnya kita naikin sedikit Sakit nggak pakai itu behel. ya dokter ditarik? Kalau behel kan memang kita ada di pergerakan gigi. Kalau dia ada dalam behel itu ada aturannya berapa banyak kita boleh tarik, kekuatannya berapa, kawatnya berapa. Asal sesuai dengan aturan pemakaian kawat gigi, itu bisa kita turunin sedikit terus yang gigi seri keduanya kita naikin sedikit. Kalau gigi kelinci yang depan mau panjang sekali itu pakai veneer bisa. Oke. Iya, atau ditambal dengan bahan tambalan komposit. Veneer itu dibuat di lab. Jadi kita bisa desain bentuk gigi kelinci kita seperti apa nanti ditempel ke permukaan. Jadi Coba gini. misalnya seperti ini. Ini kan giginya bisa dibilang normal lah ya. Nah, kita mau panjangin. Ini karena dia udah agak maju, kita asah 0,5 mili depannya. Jadi ditipisin seperti itu. Iya, dokter? ditipisin sedikit. Kecuali posisi giginya agak masuk ke dalam. Lalu dicetak, lalu dibuat di lab. Lab akan membuat itu posisinya itu sepanjang apa yang kita mau. Iya. Mau sepanjang tambah 1 mili, 2 mili, 3 mili. Cara perawatannya seperti apa? Iya. Kalau cara perawatannya sebenarnya sama aja dengan cara merawat gigi secara umum, menyikat gigi, membersihkan seperti biasa. Nah, kalau berapa lama, nah itu tergantung pemakaian gigi kita. Otomatis kalau gigi kita 2 lebih panjang, kalau kita menggigit dengan gigi depan, tumpuannya itu tidak rata. Biasanya kalau kita gigit rata ke semua gigi kena. Tapi karena 2 ini panjang, jadi Cuma tumpuan 2 ke doang dia. Iya, jadi kalau terlalu sering digunakan mengunyah gigi yang keras, itu bisa pecah kalau tambelannya, kalau Malah veneer, copot ya? veneer bisa lepas. Tuh, gitu. dari ketiga cara tadi, veneer, kemudian komposit, lalu behel. Cara yang bukan mudah. Dalam arti semua pasti punya tingkat kesulitan masing-masing. Iya. Yang dianjurkan oleh dokter gigi dengan contoh langsung aja lah, gigi dari Luis. Kalau kita dokter gigi sarannya sih ideal ya. Oh, Jadi ideal. sebenarnya tidak dipanjangin karena bagaimanapun kalau terlalu panjang trauma penggigitan pasti ada kan. Iya. Dan ya itu kan karena tren ya. Iya. Jadi entah sisi fotografi, entah sisi art katanya bagus. Tapi kita di mata dokter gigi kita tetap lebih suka yang ideal. Oke, dari sisi art atau seni, kita lihat artis kita satu ini yaitu Ola. Terlihat perubahan dari struktur giginya. Iya. Di sini penambahannya kira-kira gimana? Kalau saya lihat kemungkinan besar ini di veneer. Di veneer ya? Iya, karena bentuknya panjangnya cukup lumayan panjang ya itu sampai 2 mili lebih kayaknya. Itu kemungkinan besar veneer. Gitu. Luis iya. mau seperti Teteh Ola? Itu Cantik lucu loh, sih, cantik oh, loh, iya. manis. Tapi saya lebih suka rata sih, seperti dokter Rian. Terima kasih Dokter Armel atas bantuannya ya. Terima kasih dokter infonya. Ya, setelah tren-tren kecantikan yang tidak biasa, masih banyak masalah kecantikan lainnya. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Ros. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya.
Menggaruk badan saat menstruasi menyebabkan stretch mark? Mitos atau fakta? Ketika menstruasi bisa mengakibatkan stretch mark, mitos atau fakta?